Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Karunia Galih Permadani dan Ibu Ika Sukmawati, selaku dosen pengampu mata kuliah Biologi Sel, dan juga tak lupa kepada teman-teman kelas 203 yang saya sayangi dan juga saya cintai. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan keselamatan dan juga kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan perkuliahan secara biasa tanpa adanya suatu halangan apapun. Pada video ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam menganalisis salah satu jurnal yang berjudul Resep Imun Hospes terhadap Sarcoptes KBI. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Marokotiana Sari, yang akan bertindak sebagai moderator dan juga pemateri keempat. Kemudian ada Mbak Lisa Nur Sofia, yang akan bertindak sebagai pemateri pertama. Kemudian Mbak Koriah, yang akan bertindak sebagai pemateri kedua. Dan yang terakhir ada Mbak Tri Fadilatul Hasanah, yang nanti akan bertindak sebagai pemateri ketiga. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama, untuk sesi pemaparan materi, saya persilahkan kepada Mbak Lisa Nurul Sofia untuk bisa memulai memaparkannya. Silahkan Mbak Lisa. Untuk yang pertama adalah bibliografi dari artikel yang dianalisis. Berikut adalah bibliografi dari artikel yang kami analisis, yaitu Tracia Regi F. dan Sari IKP tahun 2020, respon imun hospes terhadap Sarcoptes KBI, Jurnal Biomedika dan Kesehatan 3483-192, http://10.org/miring10.18051/J Biomedkes. Selanjutnya ada identifikasi permasalahan. Pada artikel ini membahas mengenai masalah kulit yang disebabkan oleh Sarcoptes KBI var. Dampak dari masalah kulit ini yaitu inflamasi kulit yang akan timbul lebih dari 4 minggu setelah terinvestasi. Hal tersebut disebabkan karena lambatnya respon imun tubuh kita dalam melawan SKBI. Urgensi atau alasan utama yang mendasari penelitian atau kajian yang dibahas di dalam artikel. Penelitian ini dilakukan dengan alasan karena skabies, penyakit kulit yang disebabkan oleh investasi dan sensitivitas terhadap tungau Sarcoptes KBI var, homonisi dan produknya masih menjadi masalah kesehatan di dunia, termasuk Indonesia. World Health Organization atau WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia pada tahun 2017 menyatakan bahwa skabies termasuk dalam neglected tropical disease yang memerlukan pengontrolan skala besar. Lambatnya respon imun itu adalah efek dari kemampuan SKB dalam memodulasi berbagai aspek respon imun dan inflamasi hospes. Berdasarkan patogenesis skabies, antigen tungau merangsang respon imun adaptif pada manusia agar muncul produksi imunoglobin. Pengetahuan mengenai respon imun hospes terhadap Sarcoptes KBI ini dapat dijadikan dasar untuk mengembangkan metode serodiagnosis dalam rangka menegakkan diagnosis skabies, sehingga membantu eliminasi skabies di Indonesia. Skabies dikenal di masyarakat dengan nama kubis, kubik, budukan, jarban, dan gatalagogo. Skabies dapat ditemukan hampir di seluruh negara dengan prevalensi skabies di masing-masing negara bervariasi. Berdasarkan patogenesis skabies, anti-tungau menginduksi respon imun bawaan dan didapat pada manusia, sehingga terjadi pembentukan imunoglobin. Hal itu menunjukkan bahwa mendiagnosis skabies dengan pemeriksaan serum darah mungkin untuk dilakukan dengan dasar mengukur antibodi yang bereaksi terhadap antigen spesifik skabies di sirkulasi tanpa adanya reaksi silang dengan jenis tungau lain, seperti tungau debu rumah.
Diagnosis skabies menggunakan deteksi serologi berupa respon imun bawaan dan didapat telah dikembangkan di beberapa negara maju. Namun hingga saat ini di Indonesia belum diterapkan pada manusia. Hal tersebut dapat terjadi karena minimnya pengetahuan mengenai respon imun hospes terhadap SKB. Untuk itu, tujuan penulisan artikel ini adalah agar dapat meninjau respon imun hospes secara komprehensif berdasarkan literatur tahun 2016 sampai tahun 2019. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Dila. Yang selanjutnya yaitu metode yang dilakukan penulis untuk menjawab permasalahan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode studi literatur atau studi pustaka. Metode studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Pada penelitian ini, penulis menggunakan studi literatur dari berbagai jurnal penelitian yang berhubungan dengan respon imun hospes terhadap SKBS dalam kurun waktu antara 2016 sampai 2019. Topik-topik kajian mata kuliah biologi sel yang telah dipelajari relevan dengan tema hospes terhadap SARS-CoV-2, relevan dengan materi komunikasi sel pada mata kuliah biologi sel. Sel epidermis seperti sel Langerhans dan keratinosit adalah sel pertama yang berhadapan dengan SKB dan produknya. Respon peradangan didapat dan bawaan dari kulit mamalia menjadi pertahanan awal terhadap invasi, reproduksi tungau dan kelangsungan hidup di dalam kulit. Makrofag, neutrofil, dan dendrit sel adalah sel efektor imun yang terlibat dalam fagositosis, presentasi antigen, dan diferensiasi sel. Sel-sel ini terkait dengan respon proinflamasi dan alergi, infeksi parasit, dan mungkin respon humoral. IL-4, IL-13, TNF, dan IFN berperan dalam aktivitas makrofag alternatif dan sitokin ini telah dilaporkan berespon kebal terhadap skabies. Respon imun dengan komunikasi sel kontak langsung di mana molekul pada permukaan satu sel yang dikondisikan oleh reseptor pada sel yang memberikan kontinuitas bahan pensinyalan larut dalam sitosol dapat dengan bebas melewati sel yang berdekatan. Kemungkinan sel hewan berkomunikasi melalui kontak langsung di antara molekul-molekul pada permukaan, penting pada perkembangan embrio dan pengoperasian sistem imun. Komunikasi sel berperan penting dalam menyelenggarakan homeostatis tubuh karena tubuh harus senantiasa memantau adanya perubahan-perubahan nilai berbagai parameter, lalu mengkoordinasikan respons yang sesuai sehingga perubahan yang terjadi dapat diredam. Untuk itu, sel-sel tubuh harus mampu berkomunikasi satu dengan lainnya. Komunikasi antar sel merupakan media yang menopang pengendalian fungsi sel atau organ tubuh. Pengendalian yang paling sederhana terjadi secara lokal atau intrinsik, yaitu pengendalian jarak jauh atau ekstrinsik lebih kompleks dan dimungkinkan melalui refleks yang dapat melalui sistem saraf atau lengkung refleks maupun sistem endokrin atau pengaturan umpan balik. Selanjutnya hasil penelitian. Yang pertama ada respon sel imun bawaan. Sel epidermis berhadapan dengan sel SKB, akibatnya terjadi peradangan kulit. SKB menghasilkan liur saat menggali kulit dan menjadi sumber zat yang dapat memodulasi peradangan. Sel efektor bawaan mendeteksi respon terhadap SKB adalah eosinofil, sel mast, basofil, neutrofil, sel dendritik, dan makrofag. Eosinofil yang terdeteksi dengan ekspresi sel helper yang tinggi yang diwakili oleh sitokin interleukin IL-5 dan IL-13.
Selanjutnya, ekspresi eosinofil yang distimulasi oleh IL-10 dan perubahan faktor pertumbuhan beta dapat menekan respons inflamasi lokal dengan memodulasi aktivitas pengembangan sel T regulator. Selanjutnya dijelaskan oleh Mbak Kori. Baik, yang selanjutnya adalah hasil penelitian yang kedua, yaitu respons sel imun yang dapat diinfeksi kronis dari parasit itu akan menimbulkan antigen persistem yang meningkatkan kadar imunoglobulin dalam sirkulasi dan pembentukan kompleks imun antigen yang dilepas parasit itu juga berfungsi sebagai mitogen poliklonal sel B yang T-independen itu dapat mengenali produk SKB. Next, Mbak. Kemudian yang ketiga adalah respon imun yang dimediasi sel. Nah, sel T itu menginfiltrasi kulit manusia yang terinvestasi tungau, skabis, sitokin, kemokin, dan mediator lain itu dikeluarkan oleh CD4+, yaitu TH1, TH2, TH17, dan TRAC, dan sel T CD8+ bersama dengan sel-sel efektor lainnya itu mengatur kekebalan tubuh dan respons radang terhadap tungau, skabis, atau produknya. Nah, sel-sel ini dan molekul yang disekresikannya telah dikaitkan dengan respon imun spesifik dan telah terlibat dalam berbagai peradangan kulit dan penyakit menular. Next, Mbak. Kemudian investasi tungau skabis itu menyebabkan respon kekebalan TH1 atau TH2 menurun. Nah, respon imun host plus untuk pasien skabis biasanya adalah respon perlindungan yang dimediasi sel TH1. Nah, respon kekebalan itu didominasi oleh CD4+ dan sel T CD8+ yang mensekresi sitokin IFNY, TNF alpha, dan IL-2. Nah, penelitian ini telah menunjukkan respon proliferasi IFNY dan TNF alpha pada sel mononuklear terhadap antigen tungau, serta keberadaan sitokin ini dalam serum pasien skabis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Mara. Baik, saya lanjutkan untuk hasil penelitian yang keempat. Mekanisme SKBI menghindari sistem imun dalam sistem pencernaan tungau terdapat inhibitor protase serin yang mampu mengikat sistem komplement di dalam plasma dan menghambat ketiga jalur sistem komplement hospes, yakni jalur alternatif, klasik, dan lektin, monokultur fibroblast dermis, dan keratin epidermis yang merupakan model kulit manusia mengeluarkan vaskular endotelial growth factor lebih banyak sebagai respon terhadap tungau skabies hidup dan produknya. Tungau skabies dapat mencegah interaksi kostimulasi antara sel penyaji antigen dan limfosit T. Sementara produknya mendorong sel limfosit T reg untuk menghasilkan IL-10. Next, Mbak Lisa. Selanjutnya, interleukin itu bertindak sebagai antiinflamasi dengan menghambat ekspresi major histocompatibility kompleks 2 di permukaan APC dan mengeluarkan sitokin proinflamasi lain. Kemudian interaksi reseptor limfosit T dan kompleks MHC2 antigen yang esensial untuk aktivasi dan perkembangan sel limfosit T menjadi sel plasma yang menghasilkan imunoglobulin menjadi terhambat atau berkurang dalam plasma. Kesimpulannya, respon imun yang berperan dalam patogenesis skabies antara lain respon imun bawaan dan respon imun didapat. Respon imun bawaan terdiri dari sistem komplement yaitu C3 dan C4 dan sel-sel efektor imun bawaan seperti makrofag, neutrofil, dendritik, eosinofil, dan basofil.
Sedangkan respon imun didapat terdiri dari sistem imun humoral seperti IgG, IgM, IgA, dan IgE, dan yang dimediasi oleh sel seperti sel limfosit T dan B. Di samping itu, tungau skabies dapat menghindari respon imun hospes melalui berbagai mekanisme. Dari tinjauan ini, diharapkan akan lebih dipahami mengenai patogenesis infeksi skabies. Di samping itu, pengetahuan mengenai respon imun terhadap tungau akan menunjang pengembangan diagnosis berbasis serologi. Sekian pemaparan hasil analisis jurnal dari kelompok kami. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kelompok kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.